Hello everyone, how's everything? Hopefully, everything is okay. Alright, in this video, I'm gonna explain you about conditional sentence as one of three materials that will be tested on your midterm test. Oke, dalam video ini Mr. akan menjelaskan tentang conditional sentence sebagai salah satu dari 3 materi yang akan diujikan dalam UTS nanti. Well, without further delay, let's check it out. Oke, conditional sentence kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat berandai-andai, menghayal, biasa ditandai dengan kata apabila, seandainya, jikalau, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, conditional sentence menggunakan kata if. Conditional sentence dalam bahasa Inggris memiliki 2 klausa dalam satu kalimat dan terdiri dari 3 tipe. Now let's move on to the first conditional sentence atau conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar terjadi. Jadi kita tahu yang kita andaikan itu bakalan terjadi. So, as you can see here that the purpose of conditional sentence type 1 is to state a situation in the future which 99% likely happen. Jadi, conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menyatakan suatu situasi atau keadaan di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Contoh, misalnya sekarang ini sedang musim hujan, maka kemungkinan besar untuk hujan besok akan terjadi. So, the example is, if it rains tomorrow, I will take taxi. Sekarang kita perhatikan strukturnya. As I have said before, sebagaimana yang sudah dibilang di awal bahwa conditional sentence ini dalam satu kalimat terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa anak kalimat dan klausa induk kalimat. Cara membedakan antara 2 klausa ini adalah dengan melihat kata if. Jika dalam klausa itu terdapat kata if, maka klausa tersebut tergolong sebagai anak kalimat dan induk kalimat tidak memiliki kata if. So if we see from the structure, conditional sentence type 1 ini anak kalimatnya selalu dalam bentuk tenses present tense, sedangkan induk kalimat dalam bentuk tenses future. So this is the fixed formula for conditional sentence type. As you can see here, that present tense structure is consists of subject, verb 1, and S or ES. It sebagai subject, rain sebagai verb 1 plus S. That's the characteristic of present tense. It uses verb 1. And future tense, the structure is subject plus will plus verb 1. So, I as the subject, will as the to be, and take as the verb 1. So, this is the structure for conditional sentence type. Now, let's move on to the second conditional sentence or conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 ini digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar tidak akan terjadi, alias menghayal. Ini yang benar-benar menghayal, dan ini merupakan kebalikan dari first conditional. Jadi kita tahu yang kita andaikan itu tidak bakalan terjadi. So, the purpose of conditional sentence type 2 is to state a situation in the future which 99% unlikely happen. Jadi ini kebalikan dari conditional sentence type 1 yang 99% likely happen, sedangkan di conditional sentence type 2 unlikely happen.
Contoh misalnya sekarang ini sedang musim kemarau, kemungkinan kecil besok akan turun hujan. So as you can see here that if it rains tomorrow, I would take taxi. Jadi sama, terdiri dari dua klausa. Klausa pertama itu adalah anak kalimat dan yang kedua adalah induk kalimat. Namun yang membedakan kalau kita mengenai strukturnya adalah jika di conditional sentence type itu anak kalimatnya itu berbentuk atau kalimatnya harus berbentuk past tense, sedangkan induk kalimatnya harus dalam bentuk past future tense. As you can see here that it as the subject and rained as the verb to. And for the independent clause atau induk kalimat, I would take taxi, I as the subject, would as the to be, and take as the verb. So if we want to state a situation in the future which 99% unlikely happen, so we must use conditional sentence type 2. Okay, jadi kita harus perhatikan patternnya serta fungsinya. Now let's move on to the last conditional sentence or conditional sentence type 3. Okay, before we move on to the third conditional sentence, I'm going to add a little bit information about conditional sentence type 2. Okay, I will give you another example of conditional sentence type 2. For example, like, if I were a pilot, I would travel all around the world. Oke, kalau kita perhatikan, tadi Mr. bilang if I were a pilot. Kok if I were, Mr. bukan if I was? Untuk menyatakan kalimat pengandai ya, dalam hal ini second conditional, memang selalu menggunakan were, dan ini berlaku untuk semua subjek. If they were, if he were, if I were, dan lain-lain. Tapi Mister, saya pernah dengar di lirik lagu itu banyak yang pakai if I was. Memang banyak native speaker menggunakan if I was, dan itu acceptable dalam pembicaraan informal, pembicaraan sehari-hari yang sifatnya informal. Kalau kamu mau pakai if I was, it's okay, kamu nggak akan atau nggak bakal diketawain. Tapi kalau kalian mau yang benar, pakai were. Kalau kalian mau buat skrip pidato bahasa Inggris misalnya, atau kalian mau ngomong kepada orang yang kalian hormati yang sifatnya formal, atau interview dalam bahasa Inggris, pakai if I were untuk semua pronoun. That's the additional information from the second conditional. Okay, now let's move on to the third conditional sentence. Conditional sentence type 3 digunakan untuk menyatakan situasi di masa lalu dan tidak bisa diubah lagi. Jadi kita berandai-andai akan masa lalu. So if you see here that the purpose of conditional sentence type 3 is to state a situation in the past which 100% impossible. Ini dikatakan 100% tidak mungkin terjadi karena memang yang kita andaikan itu yang sudah terjadi. Jadi it is impossible to be happen again. Contohnya, misalnya kemarin aku diundang ke pesta. Kalau aku nggak pergi ke Bandung, aku bakal datang ke pesta tersebut. But I went to my uncle's house, so I couldn't go. Okay, as you can see here that the example is, if I had not gone to Bandung, I would have gone to the party. Coba kita lihat strukturnya.
anak kalimat dalam conditional sentence type 3 ini harus berbentuk dalam tenses past perfect tense, yaitu yang terdiri dari subject plus had plus verb 3, I as the subject, had not as the to be in negative form, and gone is the 3. Sementara induk kalimat atau independent clause itu harus berbentuk past future perfect yang terdiri dari subject plus would have plus verb 3. I as the subject, would have as the to be, and gone as the verb 3. So this is the fixed pattern for conditional sentence type 3.